Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltoon, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 71. Waktu itu, ucap Sinta yang sedikit menggantung kata-katanya. Flashback, beberapa hari yang lalu, ketika Sinta dan Johnny tertangkap di sebuah gedung tua markas besar milik Bram. Di sebuah ruangan kosong, Sinta dan Johnny nampak tersungkur dengan keras ke lantai, akibat dorongan dari beberapa pengawal itu kepada mereka. Pintu ruangan pun dikunci oleh salah satu pengawal Bram tadi. Setelah beberapa saat kemudian, Bella, seru Herlangga kepada Bella yang hendak menuju ruangan dengan tergesa-gesa, tempat di mana Sinta dan Johnny dikurung. Bella menghentikan langkahnya, lalu berbalik badan menghadap Herlangga yang ada di belakangnya. Bella nampak mendengus kesal. Aku tidak menyangka bahwa kau memiliki seorang adik. Bella, terdengar suara seorang pria berbicara dari balik pintu itu. Sinta dan Johnny terkesiap kala mendengar seseorang berbicara di balik pintu itu. Mencoba mengenali suara yang begitu terdengar familiar bagi mereka. Sinta dan Johnny bangun dari duduknya, lalu sedikit menempelkan kupingnya di dekat pintu. Apa kau mengenali suaranya? Tanya Johnny pada Sinta dengan sedikit mengecilkan volume suaranya. Iya. Itu seperti suara kakakku Bella, jawab Sinta dengan tetap fokus menajamkan pendengarannya akan pembicaraan dua orang yang ada di balik pintu itu. Jangan mencoba untuk melibatkan adikku dalam semua ini, tegas Bella. Haha, itu tergantung darinya saja, ucap Herlangga dengan tawa menyeringainya. Herlangga langsung menuju pintu tempat Sinta dan Johnny disekap. Herlangga, tunggu, teriak Bella, mencoba menghentikan Herlangga, namun semua itu sudah terlambat. Herlangga sudah lebih dulu membuka pintu itu yang membuat mereka terekspos oleh Sinta dan Johnny. Sinta dan Johnny nampak terdiam. Mata mereka tertuju kepada dua orang itu dengan wajah yang sulit diartikan. Jadi kakak berkomplot dengan mereka, ucap Sinta tidak menyangka. Herlangga, kau dalang semua ini, kata Johnny yang juga menatap Herlangga dengan tatapan yang sulit diartikan. Hahaha, tentu saja, jawab Herlangga dengan tawa menyeringainya. Bella, sekarang kau pilih. Selamatkan adikmu atau Johnny. Berikan pilihanmu, kata Herlangga memberikan pilihan. Apa maksudmu? Jawab Bella tidak mengerti. Berikan saja pilihanmu. Jika tidak, aku akan membunuh mereka berdua, kata Herlangga dengan sorot mata tajam. Kalau begitu aku akan memberikan pilihan untukmu Sinta. Pilih menyelamatkan Johnny atau kakakmu Bella, lanjut Herlangga lagi. Sinta nampak diam. Bella dan Sinta saling menatap dengan perasaan yang serba salah. Sementara itu, mata Sinta beralih sejenak ke tangan Herlangga yang sudah memegang pistol. Hatinya semakin bimbang akan pilihan yang diberikan Herlangga kepadanya. Di sisi lain, Sinta tidak ingin kehilangan Johnny. Namun di sisi lain juga, Sinta tidak bisa membunuh saudaranya sendiri. Walau bagaimanapun Bella juga merupakan kakak yang sangat ia sayangi. Aku hitung sampai 3. Jika tidak, aku akan menembak kalian secara acak sesuai keinginanku sendiri, ancam Herlangga. 1. Mata Herlangga menatap Bella dan Sinta secara bergantian, menikmati setiap ekspresi wajah ketakutan dan kebingungan yang mereka rasakan. 2. Lanjut Herlangga lagi dengan senyum menyeringainya. Duor. Seketika mereka semua terperanjat kaget, suara tembakan peringatan dari arah gedung bawah.
Herlangga berlalu pergi begitu saja meninggalkan mereka. Sementara itu, Bella secepat kilat menghampiri Sinta dan melepaskan ikatan tali yang ada di tangan Sinta dan Johnny. "Kalian cepatlah pergi," kata Bella setelah melepas semua tali yang terikat di tangan Johnny dan Sinta. Next episode 72. Episode 72. "Kalian cepatlah pergi," kata Bella setelah melepas semua tali yang terikat di tangan Johnny dan Sinta. "Tapi kakak bagaimana? Ayo kita pergi bersama-sama," ajak Sinta. "Jangan khawatirkan kakak, kalian pergilah dulu," ujar Bella. "Cepat, pergilah," sergah Bella cepat dengan sedikit mendorong tubuh Johnny dan Sinta keluar dari gedung itu melalui pintu rahasia. "Kakak, pergilah. Johnny tolong jaga adikku," pinta Bella penuh harap. Setelah kepergian Sinta dan Johnny, Bella pun segera masuk dan menutup pintu. Duar. Seketika mata Johnny dan Sinta langsung beralih ke arah suara tembakan. "Genisa," ucap Johnny tiba-tiba dengan wajah khawatirnya. Johnny baru ingat bahwa di gedung itu masih ada Genisa yang harus ia selamatkan. "Sinta, kau pergilah dulu. Aku akan pergi menyelamatkan Genisa," kata Johnny dengan mantap. "Tapi John, di sana berbahaya," lirih Sinta. "Aku mohon jangan menahanku. Adikku masih ada di sana," ujar Johnny. "Baiklah, kamu hati-hati," balas Sinta pasrah. "Kamu juga hati-hati ya. Doakan aku. Aku janji akan kembali untukmu." Nampak Sinta hanya mengangguk mengiyakan. Dengan langkah terpaksa Sinta pun berlalu pergi meninggalkan Johnny di sana. Sementara itu, di dalam gedung, nampak Wisnu sudah tersungkur ke lantai dengan wajah yang begitu serius. Mata Johnny beralih kepada seorang pria yang sedang menodongkan pistol ke arah Wisnu. Johnny pun secepat kilat berlari ke arah Wisnu di saat pria bernama Bram itu meluncurkan pelurunya dengan sempurna ke arah Wisnu. "Ah, Johnny!" teriak Wisnu lantang dengan wajah yang sangat khawatir. Flashback off. "Sejak hari itulah aku melihat Herlangga berlari menjauhi gedung itu. Sialnya mereka menyadari keberadaanku dan membawaku pergi juga dari sana," ucap Sinta. "Herlangga mengancamku. Jika aku tidak membunuh Johnny maka dia akan membunuh kakakku Bella. Namun setelah aku kesini dengan luka-luka yang diperbuat oleh Herlangga, dan aku melihat keadaan Johnny seperti ini, aku tidak sanggup melakukan itu. Aku tidak sanggup membunuh Johnny," lanjut Sinta lagi dengan suara isakan tangisnya. "Dan kakakku juga diperintahkan hal yang sama olehnya untuk menggantikan aku. Semua ini adalah kesalahanku. Kakakku hanya ingin menyelamatkan aku. Maka hukum saja aku, dan bunuh saja aku ini," pinta Sinta yang sudah berlutut di hadapan Rian dengan pasrah menerima hukuman dari Rian. "Dari awal aku sudah curiga. Kalian berdua mempunyai maksud tersendiri untuk mendekati anggota keluargaku." Seketika mata mereka semua mengarah ke arah pintu. Nampak seorang pria tampan dengan setelan jas mewahnya berdiri dengan tegap penuh wibawa ketampanan yang membahana di sana. "Wisnu," lirih Bella. Wisnu berjalan mendekati mereka bertiga dengan sedikit tersenyum tipis. "Aku akan memaafkan kalian asalkan kalian mengatakan di mana Herlangga bersembunyi," kata Wisnu mencoba memberikan penawaran. Mata Sinta pun langsung mengarah kepada Bella dengan penuh harap bahwa kakaknya akan menyetujui penawaran yang Wisnu berikan kepada mereka. "Maaf saja tidak akan cukup," kata Bella membuka suara setelah sejenak terdiam. "Kakak," lirih Sinta dengan sedikit mendelikkan matanya kepada Bella. "Tidak Sinta, kita juga butuh keamanan untuk diri kita. Siapa yang akan menjamin itu untuk kita jika kita mengatakan yang sebenarnya?" jelas Bella. Puk puk puk, terdengar suara tepukan tangan di sana, mata mereka kembali beralih ke arah suara. "Aku selalu kagum akan kecerdasanmu Bella. Apa kau meragukan aku?" kata Wisnu dengan senyuman menyeringainya.
Next episode 73. Episode 73. Aku selalu kagum akan kecerdasanmu, Bella. Apa kau meragukan aku? Kata Wisnu dengan senyuman menyeringainya. Apa kau pikir aku tidak bisa menjamin keamanan kalian berdua? Tanya Wisnu serius. Jika kalian mengatakan yang sebenarnya, aku jamin Herlangga dan Bram tidak akan mengganggu kalian lagi. Jika tidak kalian katakan padaku juga tidak masalah, maka kalian akan tanggung saja sendiri bagaimana akibatnya dan kalian juga pasti tahu bagaimana susahnya diburu oleh mereka selama ini untuk melakukan hal yang tidak seharusnya kalian lakukan. Lanjut Wisnu. Bella sedikit diam. Matanya kini beralih kepada Sinta. Mencoba memikirkan akan apa yang Wisnu katakan barusan. Wisnu benar. Mereka hanya memanfaatkan aku selama ini. Jika mereka tidak ada lagi di kehidupanku, maka aku akan terbebas selamanya dari mereka, ucap Bella di dalam hatinya. Baiklah, aku setuju. Tapi berjanjilah bahwa kamu akan menepati janjimu untuk melindungi kami, ucap Bella kemudian setelah sejenak berpikir. Wisnu nampak tersenyum senang. Rian, lepaskan mereka. Namun jangan lupa untuk membawa mereka ke dalam mobil. Aku menunggu di sana, titah Wisnu kepada Rian. Lalu tidak lama setelah itu ia pun langsung pergi. Rian sedikit menatap Bella sejenak. Berjanjilah kau tidak akan mengecewakan kami lagi, ujar Rian tegas. Lalu melepaskan ikatan tali yang ada di tangan dan kaki Bella. Setelah beberapa saat, mereka semua pun sudah berada di luar ruangan. Lebih tepatnya di halaman depan rumah. Silahkan masuk, ucap Rian dingin. Bella dan Sinta pun masuk ke dalam mobil yang berbeda dengan Wisnu. Sementara itu, Rian masuk ke dalam mobil yang sama dengan Bella dan Sinta untuk mengawal mobil depan sekaligus sebagai pemimpin arah jalan menuju tempat persembunyian Herlangga. Tunjukkan jalannya, titah Rian tegas sebelum melajukan mobilnya. Iya, jawab Bella dengan sedikit memutar bola mata malas. Rian pun langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju tempat persembunyian Herlangga. Sementara itu, di rumah kediaman keluarga Liu, semua orang sudah memenuhi aula untuk melakukan tahlilan meninggalnya kakek Liu. Genisa dengan wajah khawatirnya nampak mondar-mandir di depan pintu masuk rumahnya. Wajahnya begitu pucat dan gemetar. Kemana Wisnu pergi? Sudah malam begini dia belum juga kembali, lirih Genisa khawatir. Genisa, kamu gak masuk, acara udah mau mulai tuh. Gak niat banget yang ngadain acara tahlilan kakek, ucap Clara ketus yang baru keluar menghampiri Genisa. Gak kok Clara, aku hanya khawatir sama Wisnu. Sudah malam gini dia belum juga pulang, jelas Genisa. Wisnu mah gitu, dia gak akan pulang kalau urusannya belum selesai. Sebaiknya kamu gak usah tungguin dia deh, jawab Clara. Kenapa aku gak boleh nungguin dia? Aku kan istrinya jadi wajar kalau aku khawatir, kata Genisa yang sedikit meninggi. Kamu dibilangin malah nyolot banget ya. Gak pantas banget kamu jadi istrinya Wisnu. Coba aja Wisnu milih aku, dia pasti bahagia banget, hina Clara. Maksud kamu suka sama suami aku. Kamu itu kan saudara sepupunya Wisnu, ucap Genisa tidak menyangka. Iya, sekarang aku sepupunya Wisnu. Tapi dulu kami lebih dari sekedar teman dekat. Dan lebih dekat dari apa yang kamu bayangkan Genisa, ujar Clara dengan sedikit tersenyum miring. Lalu Clara berlalu pergi begitu saja meninggalkan Genisa yang masih mematung di sana. Kenapa Wisnu tidak pernah bercerita tentang Clara? Apa mereka sedekat itu, sehingga Clara mengetahui sifat-sifat Wisnu? Ucap Genisa dengan mata yang mulai berkaca-kaca ingin menangis. Next episode 74. Episode 74. Kenapa Wisnu tidak pernah bercerita tentang Clara?
Apa mereka sedekat itu, sehingga Clara mengetahui sifat-sifat Wisnu? Ucap Genisa dengan mata yang mulai berkaca-kaca ingin menangis. Sementara itu, Clara yang sudah berada di dalam rumah sedikit menoleh ke belakang dengan tersenyum licik. Aku akan membuat kamu berpisah bersama Wisnu, batin Clara. Di tempat lain, lebih tepatnya sebuah rumah sederhana yang terlihat sedikit kumuh dengan rumput liar yang menjalar menyusuri dinding-dinding yang sudah berlumut. Nampak 2 buah mobil terparkir sedikit jauh dari rumah itu. Kamu yakin Herlangga ada di sini? Tanya Rian ragu dengan tatapan lurus ke depan. Tentu saja dia ada di sana, jawab Bella ketus. Tidak ada penjaga di sana. Bagaimana aku bisa percaya padamu, ucap Rian lagi yang nampak ragu akan rumah itu. Penjaga, Herlangga sudah bangkrut. Apa kau lupa kalian sudah mengambil aset keluarganya? Bagaimana bisa dia membayar seorang pengawal? Lanjut Bella yang juga merasa sedikit kesal. Lalu kenapa kau takut padanya dan menyetujui permintaannya untuk membunuh Tuan Johnny? Tanya Rian yang juga terlihat kesal. Tidak, maksudku, aku tidak takut padanya. Hanya saja sekarang ayahku juga ada di tangannya. Dan aku kenal betul siapa Herlangga, dia akan melakukan apa yang dia katakan. Jadi aku hanya tidak ingin mengorbankan nyawa keluargaku hanya karena keegoisanku, ujar Bella dengan sedikit terbata-bata. Terima kasih Kak, ucap Sinta haru dengan mata yang berkaca-kaca. Oke, sebaiknya kita cepat keluar. Tuan Wisnu pasti sudah menunggu kita, ucap Rian kemudian. Lalu turun dari dalam mobil. Mereka semua pun keluar dari dalam mobil itu, berpencar, kita kepung rumah ini, titah Wisnu. Mereka pun mulai berpencar sesuai dengan instruksi Wisnu. Kalian berdua ikuti aku dari belakang. Dan ingat untuk tidak melakukan hal yang tidak aku perintahkan, ucap Rian tegas kepada Bella dan Sinta. Wisnu pun berjalan menuju rumah itu melalui halaman depan rumah dengan ditemani Rian dan beberapa pengawalnya. Sementara pengawalnya yang lain melalui arah yang berbeda, menutup segala akses keluar dari rumah itu. Tanpa diperintah, Rian langsung mendobrak pintu itu dengan sekali tendangan saja. Pintu itu pun terbuka lebar, seakan mempersilahkan mereka untuk masuk tanpa hambatan sekalipun. Wisnu nampak mengedarkan pandangannya ke segala penjuru rumah. Nampak sepi dan tidak berpenghuni. Apa kau yakin Herlangga ada di sini? Tanya Wisnu ragu kepada Bella dengan sedikit mengecilkan volume suaranya. Aku yakin dia ada di sini. Dia pasti sedang bersembunyi. Ayo ikuti aku, ucap Bella mantap, lalu berjalan ke depan. Tanpa ragu, Wisnu pun mengikuti Bella dari belakang. Tuan, apa kau yakin mempercayai dia? Cegah Rian yang langsung menghentikan langkah Wisnu. Ikuti saja dia sekarang, jawab Wisnu. Wisnu lalu kembali melanjutkan perjalanannya mengikuti Bella yang sudah ada di depannya. Shoot, Bella meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya dengan sedikit suara, sebagai isyarat kepada yang lainnya untuk diam. Mereka semua pun langsung diam tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Di sini, kata Bella dengan menunjukkan ke bawah kakinya. Di bawah lantai, tanya Rian penasaran. Tanpa menjawab, Bella langsung berjongkok, lalu menepikan sebagian daun-daun yang menutupi lantai itu. Nampak sebuah pintu masuk yang berukuran kecil, sekitaran kurang dari 50 cm persegi setiap sudutnya. Sekarang kita masuk, ujar Wisnu. Tanpa menunggu lagi, Rian langsung membuka pintu ruangan bawah tanah itu. Sebuah tangga yang begitu panjang, persis sebuah terowongan bawah tanah. Itulah yang tergambar di mata mereka saat ini. Next episode 75. Episode 75. Sebuah tangga yang begitu panjang, persis sebuah terowongan bawah tanah. Itulah yang tergambar di mata mereka saat ini.
Ayo masuk, ajak Bella. Tunggu Tuan, cegah Rian kembali. Wisnu yang hendak masuk, kini menghentikan langkahnya. Biar aku saja yang masuk dan melihat situasi di dalam. Aku akan memberitahu Tuan nanti setelah kupastikan semuanya aman, lanjut Rian. Baiklah, balas Wisnu menyetujui. Rian pun masuk ke dalam dengan melewati sebuah tangga yang panjangnya sekitar 10 meter ke bawah. Tuan, penjaga kita semakin sedikit. Mereka lebih memilih pergi meninggalkan kita karena gaji mereka tidak dibayar. Mereka khawatir Tuan tidak akan bisa membayar mereka lagi, jadi mereka lebih memilih pergi. Terdengar suara dua orang sedang berbicara di sebuah meja kayu di bawah sinar lampu yang minim pencahayaannya yang ada di sana. Nampak Rian masih menatap dua orang itu dengan sedikit menajamkan pendengarannya. Setelah memastikan keadaan di sana, Rian segera kembali ke atas untuk melaporkan semuanya kepada Wisnu. Namun belum sempat Rian melaporkan semuanya, tiba-tiba, dor, bruak. Rian terjatuh dari tangga dengan luka tembak di kakinya. Suara apa itu? Ucap Wisnu khawatir kala mendengar suara tembakan dari arah bawah. Wisnu segera turun menyusul Rian. Namun sesuatu yang keras menghantam pundaknya, kala ia sudah ingin menuruni tangganya. Wisnu pun terjatuh ke bawah dengan keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Wisnu sedikit menggeliat, menyerjapkan matanya, mencoba membuka matanya perlahan. Rasa sakit yang ada di pundaknya masih ia rasakan. Dengan cepat ia membuka matanya kala ia mengingat suara tembakan tadi. "Kau sudah bangun," ucap seorang pria. Sebuah suara yang memang Wisnu kenal. Wisnu segera mengangkat wajahnya, mensejajarkan wajahnya dengan wajah pria itu. Nampak pria itu tersenyum licik. "Selamat datang Wisnu," ucapnya lagi dengan senyum menyeringainya. "Cuy, lepaskan aku Herlangga," teriak Wisnu dengan meronta-ronta mencoba melepaskan ikatan tali di tangannya dengan paksa. Namun usahanya begitu sia-sia karena ikatan tali itu begitu kuat. Hahaha, sebaiknya jangan memaksakan diri Wisnu. "Bersiap saja untuk mati di tanganku," ucap Herlangga dengan tertawa puas penuh kemenangan di sana. "Oh iya, kamu harus berterima kasih kepada Bella karena dia sudah mengantarmu ke sini," lanjut Herlangga lagi. "Bella kesinilah," seru Herlangga lembut. Bella berjalan mendekati Herlangga dengan senyuman manisnya. Sementara itu, Wisnu menatap kedua orang itu dengan tatapan tajam penuh kemarahan. "Kakak, kenapa kamu seperti ini?" teriak Sinta tidak menyangka. Dirinya yang juga diikat di sebuah kursi hanya bisa menangis terisak di sana. Menatap Bella dengan penuh kekecewaan. "Sebenarnya aku tidak peduli tentang Johnny. Hanya karena dirimu bersamanya waktu itu, aku harus melepaskan kamu bersama dia. Seharusnya kamu mendukungku Sinta karena kematian ibu kita karena ulah kedua orang tua Wisnu. Kita harus membalas dendam kepada dia," tegas Bella. "Lalu apa hubunganmu bersama Herlangga? Dia penipu kah? Dia hanya memanfaatkan kita," jelas Sinta. "Kau bertanya. Baiklah, karena kamu bertanya maka aku akan menjawabnya," ujar Herlangga. "Genisa adalah pacarku. Dia sudah merebutnya dariku. Karena dia Genisa membenciku saat ini," lanjut Herlangga dengan tatapan tajam penuh kebencian. "Semua itu tidak benar. Kamu yang sudah meninggalkan dia ke luar negeri. Rasa cinta dia kepadamu sudah hilang, jadi jangan menyalahkan orang lain karena ulahmu sendiri," sangkal Wisnu. Bersambung.